Ya, kembali lagi kita membuat font di FontLab 7. Sekarang kita akan mengatur spacing. Jadi, selain bentuk huruf, kita juga harus membuat spacing yang bagus ya di font itu. Jadi, spacing itu adalah pekerjaan besar di dalam membuat font. Spacing itu ada dua jenis. Kalau yang belum dapat bukunya atau belum baca, silahkan bisa di-download buku kecil tentang font yang ada di website saya, ada di ekobimantara.com di bagian blog. Di sini sudah saya rangkum beberapa materi, beberapa aspek dalam membuat font. Salah satunya adalah mengatur spacing, menata side bearing. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah menata kerning. Jadi kita akan mengatur side bearing dulu ya. Side bearing itu apa sih kalau di FontLab itu? Ini saya sudah membuat font namanya font Ageo, ini sudah rilis. Di sini saya akan membuat contoh aja untuk demonstrasi. Saya buat font Ageo dengan dengan side bearing yang masih belum ditata. Jadi di sini saya sudah buat ada dua master, semua karakter setnya sudah lengkap. Nah, kita lihat di sini ya, di panel glyphs, di halaman glyphs. Jadi di setiap huruf ini, di setiap glyphs ini, kita terlihat ada dua garis di kanan kirinya ya. Ada dua garis. Nah, ini yang namanya side bearing. Side bearing itu adalah batas sisi di tiap huruf. Dia memotong vertikal. Jadi kalau misalnya kita mau menata spacing, kita paling pertama kita tata dulu ini side bearingnya. Untuk menata ini kita gunakan tools yang ada di sini, Edit Matrix. Sebelah sini Edit Matrix. Nah, kita klik. Nah, kita bisa kalau misalnya diklik hurufnya, kita akan langsung ke panel huruf itu, dan ini bisa diedit di sebelah sini. Jadi angka di sini bisa kita rubah. Misalnya di angka H ini kita rubah side bearing sebelah kirinya jadi 80 misalnya. Nah, dia akan mengecil menjadi jarak antara stroke huruf terluar dengan sisi side bearing itu jaraknya 80. Sama seperti ini misalnya 80. Nah, seperti itu. Jadi cara kerjanya kita menata side bearing itu seperti itu. Nah, semua huruf ini bisa ditata satu persatu side bearingnya. Nah, ada juga side bearing. Nah, di tengah ini ada jarak huruf secara lebar huruf secara keseluruhan dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, ini angka ini ada 723 ini lebar huruf secara umum dari satu side bearing ke side bearing yang lain. Jadi yang penting kalau untuk membuat huruf yang standar yang bukan monospace ya, jadi yang penting itu side bearingnya ya. Ya, jadi kita kembali lagi ke bukunya di sini. Di sini saya sudah menuliskan rumusan atau formula bagaimana caranya supaya kita itu dapat mengatur atau menata side bearing lebih cepat dan sistematis. Jadi yang pertama itu, semakin tebal stem atau stroke huruf, maka nilai spacing semakin kecil. Kalau misalnya di sini kita sudah ada dua master ya. Ageo ini udah ada dua master, yang heavy yang paling tebal dan thin yang paling tipis. Nah, side bearing di huruf H yang tebal ini itu lebih kecil nilainya daripada yang thin. Jadi thin ini lebih besar nilainya, jadi spacingnya itu lebih lega. Jadi rumus pertama adalah itu. Misalnya kalau kita membuat di sini side bearing yang huruf H tebal itu 80, maka thin itu kita membuat lebih tebal. Misalnya katakanlah 2 kali lipatnya ya, 160. Kalau terlalu jauh atau kita kurangi lah, ini jadi 120. Nah, jadi semakin tebal huruf maka spacingnya semakin sempit. Itu rumusan pertama. Lalu yang kedua,
mulailah menetapkan nilai set bearing pada set karakter huruf dari huruf H. Side bearing pada stroke lurus atau stem di kedua sisi huruf H di bawah ini adalah 80 unit. Jadi yang contoh ini adalah 80 unit, kanan kirinya sama seperti yang tadi. Maka letter space-nya atau jarak antara huruf H ke huruf H itu 160 unit. Jadi side bearing dari stroke H ke side bearing 80 dan dari stroke H yang sebelah sini ke left side bearingnya 80. Jadi space-nya itu 160. Jadi kita mulai dari huruf H karena dia bisa jadi acuan huruf yang stroke-nya lurus. Jadi antara stroke lurus dan stroke kurva itu beda jarak side bearingnya itu berbeda. Kalau di sini kita sudah menetapkan 80 dan yang thin ini sudah di posisi 120. Jadi setelah ditentukan huruf H, maka kita samakan huruf yang bentuknya sama seperti huruf H. Artinya kalau misalnya stroke-nya lurus, huruf dengan stroke yang lurus sama seperti huruf H, seperti misalnya huruf I, maka side bearingnya kita samakan dengan side bearing huruf H. Langsung saja kita misalnya di sini huruf I itu side bearingnya kita samakan. Kalau di huruf H 80, maka di sini kita copy. Huruf I juga kita jadikan 80. Lalu huruf apa lagi yang stroke-nya sama seperti huruf A, seperti huruf H? Kita mulai dari sini ya. Ini left side bearing atau side bearing sebelah kiri huruf B. Kita paste saja si left side bearing dari huruf D, huruf E, F. Lalu apa lagi ya, huruf J. J ini bisa lebih kecil ya karena dia ada curve di sebelah sini. Jadi kalau misalnya dia memang full dari atas sampai bawah itu mungkin bisa disamakan, cuman kalau huruf J mungkin bisa dikurangi sedikit karena secara optik dia nanti terlihatnya bisa agak menjauh atau terlalu menjauh ya karena dia kan ada kurva. Nah, ini huruf K kita samakan. Huruf L, M kedua sisi, right side bearing, left side bearingnya juga, N juga sama, P, R sebelah kirinya, R sebelah kiri ya. Huruf U juga kan dia ada curve ya, jadi kita buat 80 atau sedikit lebih kecil, kita jadikan 70 lah, 70 ya. Ya, kira-kira sudah semua di huruf tebalnya. Jadi semua huruf yang stroke-nya lurus sudah disetting sesuai dengan huruf H, yaitu 80 ya, kanan dan kirinya. Lalu jangan lupa kita setting huruf di style yang thin ya. Thin ini tadi huruf H itu 120, maka kita copy. Nah, semua stroke yang sama seperti huruf H kita samakan seperti tadi. Kita copy paste saja. Di sini juga huruf J-nya kita kecilkan sedikit ya. 115 misalnya. K, L, M kanan kiri, N kanan kiri juga. P sebelah kirinya, R sebelah kirinya, U tadi U berapa ya, 110 ya, kita jadikan 110 aja ya. Ini sudah semua. Oh ya, jangan lupa sambil kita kontrol, kita cek ya apakah dia sudah bagus di teks. Untuk melihat preview kita bisa buka Windows Panels Preview, dan di sini kita bisa tes ya, tes ketik. Misalnya 3 ya.
Ya, kita bisa tes di sini, kita lihat jaraknya nanti. Nah, ini masih agak kurang rapi ya karena belum diatur semua. Tapi semua stroke yang lurus ini sudah kita samakan dengan huruf H. Maka itu rumus yang pertama sudah diterapkan. Sekarang kita lihat rumus yang kedua. Di sini kita lihat ini rumus yang pertama ya di sini ya. Yang tadi terapkan nilai yang sama pada huruf yang memiliki stroke yang lurus. Nah, sekarang kita yang kedua, kemudian tetapkan nilai side bearing pada huruf O. Nilai side bearing pada huruf dengan stroke kurva ini lebih kecil dibanding huruf H, bahkan bisa setengahnya. Seperti contoh huruf di bawah ini. Nilai side bearing pada kedua sisi huruf O adalah 40. Nah, ini kalau huruf dengan stroke kurva seperti ini pada huruf O, itu nilainya lebih kecil, bahkan bisa sampai setengahnya dari stroke yang lurus tadi. Misalnya tadi sama di font Ageo tadi, side bearing di huruf H itu 80. Nah, stroke kurva itu setengahnya 40. Jadi stroke kurva itu lebih kecil jarak side bearingnya daripada yang stroke lurus. Lalu kemudian kita terapkan nilai yang sama pada semua huruf yang sama dengan bentuk huruf O tadi. Jadi apa saja huruf yang sama dengan huruf O? Nah, kita langsung saja praktekkan. Misalnya kita mulai dari huruf O. Tadi di stroke yang lurus ini 80, kita huruf O kita jadikan 40 aja ya, langsung ya. Kita copy. Nah, kita cari huruf yang sama seperti huruf O. Kita mulai dari sini. Sisi kiri huruf C. Lalu sisi kanan huruf D. Sisi kiri huruf G. Sisi kiri huruf Q dan kanan ya. Tapi kalau Q ini dia ada garis ada stroke lurus di bagian bawah, biasanya itu antara disamakan atau dilebihkan sedikit. Kalau biasanya saya lebihkan sedikit ya. Ya, itu dia sudah cukup. Nah, kita lihat yang thin. Nah, thin ini kalau di sini kan 120. Jadi nilai yang stroke lurus ini, yang thin ini 120, maka kurvanya setengahnya kita jadikan 60 ya di sini ya. Kita copy paste. Nah, O-nya sudah 60, maka huruf yang lain yang sama dengan O kita samakan. Huruf kiri C, kanan D, kiri G, kiri Q, kanan Q. Kita lebihkan sedikit Q-nya ya. Ya, itu dia rumus kedua. Jadi ini sudah diatur dia sudah agak lebih mending ya daripada tadi di preview ini kita bisa lihat jarak antar hurufnya. Nah, sekarang kita lihat rumus yang selanjutnya. Kemudian tetapkan nilai side bearing pada huruf dengan stroke diagonal seperti V, W, Y. Berikan nilai minimum pada side bearing di huruf ini, misalnya 0 unit atau 10 unit. Nah, kalau misalnya hurufnya diagonal, itu biasanya kita tetapkan nilai yang paling tipis, yang paling minimum ya. Huruf V, W ini kita tetapkan minimum. Misalnya kalau di sini kita langsung saja kita nolkan aja ya. Ini biasanya saya sering side bearingnya ini di nolkan. Huruf W juga, huruf Y 0, huruf X juga kita nolkan saja ya. Ya. Nah, ini yang style heavy, yang thin. Mungkin kita kasih jarak sedikit lebih lebar. Jadi kita tambahkan jangan di nolkan, kita tambahkan misalnya 10 ya. 10. Sambil dilihat ya di sebelah sini ya. Huruf V bagaimana dia jarak antar hurufnya, huruf W juga 10.
X nya juga 10, Y juga 10 ya. Itu sudah lebih baik. Nah, setelah itu apabila semua huruf dengan strok lurus, strok kurva, dan strok diagonal sudah ditentukan, maka side bearing pada huruf lain yang bentuknya berbeda seperti pada sisi kanan huruf B, F, R, dan lainnya dapat lebih mudah disesuaikan nilainya. Jadi acuan awal itu kita menata yang strok yang lurus dan kurva dan diagonal. Jadi setelah itu kita bisa menentukan huruf-huruf yang lain itu jadi lebih mudah. Misalnya di sini kita sudah lihat ya. Jadi kira-kira rata-rata jaraknya itu sudah tertata jarak secara umum antar hurufnya ya. Jadi misalnya huruf yang lain seperti huruf Z itu tinggal kita sesuaikan saja, dan huruf S misalnya kita sesuaikan saja. Oh iya, huruf A juga kita jaraknya belum ya tadi ya. A itu kan diagonal, jadi kita minimkan saja side bearingnya. Ini saya nolin. Yang A yang thin juga kita nol buat jadi 10 ya, kayak seperti huruf V tadi. Nah, huruf kanan B kita kira-kira jaraknya kita samakan sedikit dengan huruf curve, teman, kita lebih lebarkan sedikit. Kalau curve-nya itu 40 ya, B saya jadikan 50. Lalu E itu karena dia bentuknya seperti ini kita jadikan 60 ya. F itu minim ya, jadi F itu karena dia sisi ruang sebelah sini kan agak kosong, jadi biasanya itu minim, khususnya kalau misalnya F itu ketemu huruf kecil seperti O. Nah, di bagian sini karena sering terlihat kosong, maka F itu biasanya saya buat minim, misalnya 30 ya. Nah, G sisi kanannya kita samakan saja. J sebelah kiri itu biasanya minim juga, kita jadikan 10 aja ya. K juga ya, yang diagonal ini seperti V itu kita jadikan minim 0 biasanya kalau K. Huruf L juga sebelah kanannya ini kita minimkan saja 20 atau 30 ya. P itu sama kayak F ya. F itu tadi berapa ya? 30, P itu kira-kira 40 ya. R kanannya juga kita jadikan 50 saja karena beda, ada tambahan kan. Kalau di sini P itu agak kosong, kalau R itu ada stroke, jadi jaraknya lebih besar dari P sedikit. Jadi lebih besar sedikit dari P, saya jadikan 60 mungkin ya. 60 cocok. Huruf S itu biasanya antara seperti huruf kurva, cuman dia agak lebar sedikit ya. Di sini kurvanya 40, S itu jadikan 50 ya. Nah, huruf T itu minim ya. T itu biasanya saya jangan dinolkan, karena kalau misalnya ketemu huruf T yang lain nanti dia mepet atasnya. Jadi 10 di sini 10. Nah, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi itulah rumusan yang biasa saya terapkan dalam mengatur side bearing. Jangan lupa diatur juga di bagian yang thin. Oh iya, ini kanan C tadi belum ya. Kanan C itu lebih kecil dari kirinya ya, 30. Ya. Nah, sambil dilihat ya di sini ya, dirasakan saja misalnya kira-kira mana yang lebih mana yang terlalu lebar. Misalnya huruf R ini sepertinya terlalu jauh ya. Nah, bisa kita kecilkan lagi jadi 40 sama seperti P ya, atau 50 ya. Sambil dites aja, kita klik kita ketik aja sambil dites di preview ini.
kita lihat mana kira-kira huruf yang masih terlalu lebar dan terlalu sempit ya, terlalu rapat. Jadi seperti itu. Yang thinnya nanti juga diatur sama seperti yang yang sama seperti style yang heavy. Begitu juga dengan huruf kecil. Huruf kecil ini kita tata side bearingnya sama, rumusnya seperti apa yang diterapkan di huruf besar tadi ya. Kita mulai misalnya dari huruf N. Kalau di huruf besar itu side bearingnya 80, kalau di huruf kecil kita lebih kecilkan sedikit atau lebih tipiskan sedikit jaraknya. Misalnya kalau yang stroke lurus ini kita jadikan 70. Nah, sama seperti sisi kiri M, sisi kiri P 70. Oh ya, sisi kanan N ini bisa kita samakan jadi 70, atau karena dia posisinya karena dia stroke-nya itu kurva, maka biasanya bisa juga dikecilkan sedikit. Tapi kalau saya biasanya menerapkan kadang-kadang disamakan, kadang-kadang saya kecilkan gitu. Ini bisa diterapkan jadi 65, atau kalau di sini saya terapkan sama diterapkan sama aja ya. Jadi sisi kanan kirinya kita samakan aja 70. Semua stroke yang lurus juga diterapkan nilai yang sama. Begitu juga dengan yang kurva, begitu juga dengan yang diagonal. Lalu semua huruf yang lain nanti akan disesuaikan apabila sudah diatur stroke yang lurus, kurva, dan diagonal tadi. Nah, kita bisa lihat di sini masih berantakan ya jaraknya. Nanti kita terapkan pola yang sama. Ya, ini sudah saya percepat, jadi langsung saya skip. Semuanya sudah saya atur sesuai dengan bentuk stroke-nya. Jadi stroke lurus semua saya samakan, stroke kurva semua juga sudah saya samakan, stroke diagonal juga, dan sisi huruf yang bentuknya lain juga sudah saya sesuaikan. Jadi bisa dilihat di sini dia sudah terlihat lebih bagus ya, lebih enak dibaca karena spacingnya lebih rapi. Nah, tadi kalau misalnya ada huruf I atau huruf yang bagian yang dia lebih besar. Misalnya di sini kan kalau huruf I ada 2 elemen, ada titik dan ada garis. Biasanya kalau diukur side bearing itu dia akan mengukur sisi terluar. Jadi dia akan berbeda. Seharusnya yang jadi acuan adalah stroke lurus ini kan. Jadi seharusnya jarak antara side bearing itu adalah sisi stroke. Kalau di huruf I ini adalah sisi stroke ini yang dalam. Tapi di side bearing karena dia terukur dari bagian terluar di huruf di dotnya ini, maka dia angkanya berbeda. Nah, untuk memudahkan untuk mengukur yang bagian ini, kita menggunakan measurement line. Di sini ada garis ungu kecil tipis ya. Ini bisa kita seleksi. Ini namanya measurement line. Kita bisa lihat di view di sini measurement line. Nah, ini bisa dihilangkan, bisa dinyalakan lagi. Ini huruf garis ini untuk menjadi acuan untuk side bearing. Jadi ketika kita tarik ke arah sini, ketika kita klik di sini ya. Nah, jadi kalau posisinya ada di sini, dia akan mengukur si side bearing ini yang ada di sini. Kalau kita taruh di atas, nah dia akan mengukur side bearing yang ada di sini. Jadi ini penting untuk mengukur side bearing di stem yang misalnya ada elemen yang lebih besar atau melebihi stroke di bagian stemnya. Misalnya ini sangat berguna untuk mengukur stem di huruf serif ya. Jadi kita taruh di sini supaya supaya bisa terukur side bearing di stemnya. Nah, tinggal kita samakan. Kalau di sini 70 ya, kita samakan di sini 70 dan 70.
Ya, ini sudah di setting jadi 70 ya. Ya, ini sudah semua diatur. Side bearingnya mungkin masih belum terlihat sempurna ya. Kalau di sini mungkin masih bisa dirapatkan sedikit, tapi formulanya itu seperti itu. Jadi mengatur side bearing itu kita tentukan stroke lurus, kurva, dan diagonal. Nah, setelah semua huruf ini sudah ditentukan di huruf besar A sampai Z dan huruf kecil A sampai Z, maka semua huruf di karakter set yang lain harus disamakan dengan huruf yang sama. Misalnya huruf A, kalau di karakter set Latin dia ada banyak hurufnya ya. Jadi ada A ini, ada A grave, A acute, A circumflex, dan lain-lain. Nah, ini ketika sudah dibuat karakter set, dia biasanya side bearingnya perlu diatur. Ada beberapa cara untuk mengatur side bearing ini. Kita bisa menseleksi, misalnya kita cari satu di sini, kita ketik di search di panel ini, ada search, kita ketik huruf A, kita klik start from A, maka dia akan ada di posisi atas, jadi lebih mudah menseleksinya ya. Kita seleksi semua huruf A ini. Nah, dia akan ada di satu Windows di panel Eclipse. Nah, ini ketika sudah sejajar begini, kita bisa samakan nih satu-satu. Udah sama belum? 0, 0. Nah, ini masih ada yang beda kan. Kita samakan semuanya. Nah, kita bisa samakan semua seperti ini satu-satu. Nah, semuanya sudah sama side bearingnya A ini. Nah, ini kita bisa samakan satu-satu seperti tadi, atau bisa dengan cara cepat. Kalau di Latin Simple, kita buat dulu ininya, panel grapes-nya. Cara cepatnya begini, kita hapus saja dia. Si A ini kita hapus, kita delete. Oke, nah dia akan kosong ya. Nah, kalau misalnya boxnya hilang, ini bisa kita klik 2 kali, kita generate lagi. Nah, ketika di generate, dia akan otomatis mengikuti side bearing dari huruf A yang awal yang tadi. Karena dia kan composite ya. Composite itu artinya gabungan antara huruf. Jadi kalau sudah dibuat huruf A-nya, nanti ketika di generate dia akan jadi mengikuti si huruf A. Nah, kalau misalnya hurufnya itu tidak muncul ketika di delete, bisa dengan cara seperti ini. Misalnya huruf N ya. Misalnya huruf N, kita cari di itu, kita seleksi, kita klik 2 kali, jadi ada panel grips-nya. Ini kita hapus dulu. Nah, si N ini kita hapus misalnya. Nah, dia kan hilang, boxnya hilang. Di Latin Simple juga kita carinya susah. Nah, tapi masih ada di panel grips tadi, masih ada. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali aja, kita generate. Nah, dia akan muncul lagi dan side bearingnya akan sesuai dengan huruf N. Itu cara cepatnya. Jadi begitu cara mengatur side bearing kurang lebih. Selanjutnya kita akan menata kerning. Nah, apa itu kerning? Seperti yang dijelaskan di buku kecil ini, kerning itu adalah penataan huruf yang membutuhkan pengaturan khusus ya. Pasangan huruf yang membutuhkan pengaturan khusus. Misalnya huruf A kalau ketemu huruf V, ya biasanya dia kan akan menyisakan space yang besar. Nah, kerning ini fungsinya itu, kita menata pasangan huruf individu. Jadi satu persatu huruf ini harus ditata. Misalnya seperti tadi, kita klik 2 kali ya. Misalnya huruf A dan V ini. Nah, ini kan berjarak ya, karena side bearing itu kan motongnya vertikal. Nah, untuk mengatur ini kita rapatkan, maka kita butuh kerning. Untuk menata kerning di FontLab kita bisa menggunakan tools yang di sebelah sini,
edit kerning ya, AV ini ya. Edit kerning kita klik. Nah, dia akan seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita tentukan value-nya ya, nilai dari kerning itu. Misalnya kita mau rapatkan, kalau kita rapatkan kita ambil nilainya misalnya jadi minus 60. Di sini minus 60. Nah, dia akan merapat dengan value-nya di sini. Nah, akan merapat ya dengan nilai minus. Kalau misalnya kurang rapat, kita tambahkan minus 100 ya. Nah, kita juga bisa lihat sebelah kanannya. Kalau misalnya sebelah kirinya sudah dikerning, maka sebelah kanannya bisa kita samakan juga minus 100. Jadi sisi kirinya sudah, sisi kanan A dengan kiri V sudah, dan sisi kanan V dengan kiri A sudah dikerning. Jadi dia merapikan pasangan individu kerning ini. Nah, kerning ini pekerjaan besar ya. Jadi semua huruf yang masih menyisakan jarak, misalnya seperti tadi, atau seperti huruf T apabila ketemu huruf O. Nah, ini kan berjarak ya. Nah, ini kita perlu rapatkan sedikit, bisa ditarik. Kita bisa tarik seperti ini. Nah, posisinya sudah lebih rapat dan lebih enak dilihat, jaraknya lebih enak dibaca ya. Nah, ini A dan T juga perlu diatur, kita rapatkan sedikit, bisa ditarik seperti ini ya. Jadi hurufnya kita bisa tarik, atau kita bulatkan angkanya, misalnya minus 70 ya, kira-kira seperti itu proses kerning. Nah, proses kerning ini bisa memakan waktu lama ya, karena kan dia ada banyak huruf yang perlu dilihat nih, dipasangkan satu persatu. Huruf A sampai Z dipasangkan, A ketemu B, A ketemu C, A ketemu D, lalu huruf T ketemu O, T ketemu C, dan lain-lain. Semua huruf itu harus dilihat, dipasangkan satu persatu. Dan kalau misalnya huruf itu terlihat berjarak, ada space yang besar di antara dua huruf itu, atau huruf itu terlalu rapat, misalnya kerning juga kita bisa mengatur kerning itu bukan cuma minus, bukan cuma dirapatkan, kita bisa juga mengatur kerning itu direnggangkan. Misalnya apabila A ketemu huruf H ya, misalnya ya. Nah, ini bisa kita renggangkan, cuman ini jarang terjadi ya. Kalau saya nggak terlalu sering menggunakan ini. Itu bisa kita tambahkan jaraknya jadi lebih renggang. Nah, ini tergantung pengaturan side bearingnya. Kalau side bearingnya sudah bagus, biasanya tidak dibutuhkan lebihan ini. Biasanya sih lebih banyak kita merapatkan si space. Kerning ini akan memakan waktu, apalagi kalau misalnya kita harus mengatur kerning semuanya nih. Jadi huruf A Latin yang lain juga harus kita atur nih satu-satu. Jadi huruf A sendiri kita atur, A sampai Z dipasangkan satu-satu, kita lihat mana yang kurang rapat. Nah, lalu huruf A yang Latin juga kita atur satu-satu. Nah, kalau caranya satu persatu gitu akan sangat lama ya. Nah, di PhoneLab ini ada fitur namanya class kerning. Kita buka panelnya dulu, kita buka Windows, panel, classes. Nah, kita klik. Nah, kita buat kelasnya ya. Ini kita tutup dulu. Jadi fungsinya kelas ini adalah membuat huruf atau beberapa huruf menjadi satu grup, di mana dia bisa diterapkan pengaturan kerning yang nilainya sama. Misalnya huruf A, kita klik aja langsung, kita cari di sini huruf A, search huruf A. Nah, kita kita sudah dapat huruf A semua di sini. Kita seleksi huruf A yang bentuknya sama ya, yang benar-benar sama dengan huruf A ini. Kita seleksi. Lalu di panel classes ini kita klik tanda panah ya, kita klik tanda plus yang ada di bawah sini.
Nah, ini ada ada tiga ya, ada tiga pilihan: kerning first, kerning second, dan kerning both. Nah, ini artinya adalah kalau yang first ini, jadi dia hanya bisa di kerning di sisi sebelah kanan. Nah, kalau yang kerning second ini artinya dia hanya bisa di kerning di sebelah kiri. Nah, kalau kerning both ini artinya kedua sisi bisa di kerning. Nah, kalau saya biasanya mengatur, saya taruh di kerning first dan kerning second. Karena kadang ada huruf yang bentuknya sama. Nah, kita taruh di kelas yang sama. Misalnya nanti huruf O dengan huruf G misalnya. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya caranya. Misalnya huruf A ini kan kanan kirinya sama, maka saya buat dua kelas. Ini ketika diklik, maka dia akan ada di di panel yang sebelah sini, dia akan ada di satu kelas ya. Lalu kita klik lagi yang ini, yang sebelah, dia udah di grup di kelas yang hanya bisa di kerning di sebelah kanan ya. Nah, sekarang yang sebelah kanannya, yang sebelah kirinya. Nah, jadi kita sudah punya dua huruf A dengan dua kelas kanan dan kiri ya. Ini huruf A sudah. Nah, biasanya kalau sudah saya masukkan ke kelas, saya tandai di sini, warnai ya. Di sini ada flag, tanda warna, supaya kita tahu mana huruf yang sudah kita grup, kita masukkan ke grup, kita sudah masukkan ke kelas. Jadi huruf A sudah, lalu kita cari huruf B. Kita lihat apakah ada huruf yang sama, huruf B. Kalau saya biasanya dari awal itu huruf O dulu ya. Nah, huruf O ini kita seleksi, kita klik tanda panah, masukkan 1 dan masukkan lagi 2. Lalu kita beri warna. Nah, begitu seterusnya huruf O dan huruf H. Saya buat huruf H dulu ya. Sama, kita terapkan seperti ini. Nah, kerning ini bisa, kelas kerning ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi huruf itu bisa kita masukkan ke kelas itu bisa sesuai keinginan dan sesuai kebutuhan. Misalnya bisa saja kita masukkan satu huruf A semua gitu, atau huruf O semua, atau huruf H semua. Nah, kalau saya biasanya untuk mempermudah juga, jadi tidak semuanya kita masukkan satu huruf saja, tapi tergantung bentuk hurufnya juga. Jadi kalau hurufnya kurva seperti O, maka kita akan masukkan huruf itu ke kelas yang sama seperti huruf O. Misalnya apa sih huruf yang bentuknya sama dengan huruf O, kanan dan kiri? Misalnya huruf B, C, huruf C ya. Nah, huruf C ini, sebelah kiri huruf C ini kan sama seperti huruf O. Jadi sebelah kiri ini nanti bisa dikerning sama seperti kerning di huruf kirinya O. Jadi huruf kiri C ini akan bisa dikerning di sebelah dengan huruf yang ada di sebelah kirinya, sama seperti nilainya huruf O. Maka kita masukkan huruf C ini di kelas huruf yang sebelah sini yang hijau. Jadi artinya dia bisa dikerning di sebelah kiri. Nah, kita masukkan huruf C ini di kelas yang ini. Nah, ketika sudah, dia akan ada di satu kelas huruf O dengan huruf C, dan semua huruf C, varian huruf C ini, huruf Latin yang lain ini, dia sudah ada di satu kelas. Nah, huruf kanannya kan berbeda ya. Huruf kirinya sama dengan huruf O, namun huruf kanannya itu berbeda. Dia huruf kanannya itu cuma ada di huruf C ya, seperti ini huruf C ya. Maka kita buat kelas sendiri nih untuk sisi kanan C yang bisa dikerning dengan huruf yang ada di sebelah kanannya. Maka kita klik tanda plus dan kita pilih kerning yang ini ya, yang first class ya. Nah, dia akan ada di satu grup sendiri huruf C, yaitu huruf kanan yang bisa dikerning di sebelah kanan. Maka setelah itu kita
tandai ya bahwa huruf C ini sudah dimasukkan ke dalam kelas. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi kita cari huruf yang lingkaran dulu nih, yang O, yang apa, kurva dulu sama seperti huruf O. Apalagi sih misalnya huruf G, kiri G ini akan saya masukkan juga sama seperti di huruf kiri C ya. Masukkan, nah kanannya berbeda, maka kita buat lagi yang di kelas pertama huruf G sendiri kita tandai sudah dimasukkan ke dalam kelas, kirinya di O, kanannya G sendiri. Lalu selanjutnya H, I, J, K, L, P, Q ya, Q. Nah, Q ini sendiri ya, kita masukkan kelas yang sama seperti kirinya O, kanannya berbeda ya, jadi kita biarkan saja, nggak perlu dimasukkan kelas karena dia kan sendiri sebelah kanannya ya. Tapi kita tetap tandai ya. Huruf yang kurva sudah, sekarang yang apa, yang stroke-nya lurus seperti huruf H kita masukkan ke dalam kelas huruf H. Misalnya huruf H, kita mulai dari huruf A, B ya, B sebelah kiri B kan sama stroke-nya, maka kita taruh di huruf H yang sebelah sini ya, kita taruh. Sebelah kanannya tidak ada karena dia sendiri, maka kita tandai. C, D, huruf D ini sebelah kirinya. Kalau dekrot ini kan dia ada garis ya, bisa saja kita masukkan karena kita lihat dari stem, tapi di sini tidak perlu dimasukkan, jadi kita masukkan yang huruf D yang stroke kirinya lurus sama seperti huruf H, kita masukkan sini. Nah, sebelah kanannya D ini kan lingkaran ya, jadi kita masukkan di O yang tadi, O yang sebelah kanan yang bisa dikerning ya, jadi kelas yang sebelah sini kita masukkan ya. Kalau sudah kita tandai E. Nah, E ini, kiri E ini bisa kita seleksi semua, kita samakan sebelah kirinya sama yang di H, kita masukkan. Nah, sebelah kanannya ini kan berbeda, maka kita buat kerning sendiri kanannya, tandai. F juga kita masukkan seperti sebelah sini ya, sebelah kanannya karena sendiri dia sudah. F, G, H, I juga. Nah, I ini apa, kita lihat stemnya ya, jadi kalau bagian atasnya mungkin nggak terlalu mengganggu, jadi kita bisa gabungkan dengan huruf H. Dua-duanya ya, kanan kiri, karena dia stroke-nya lurus kan. Nah, kita tandai huruf IJ, kiri IJ, huruf kiri I ini sama, kita posisikan di ditaruh di kelas yang ini ya. Nah, J-nya nanti menyusul ya, IJ. Nah, ini dengan J. Ini kita seleksi aja dulu. J, kita start from J. Nah, ini dia beda ya. Jadi kalau huruf J itu kita bedakan dengan huruf H, walaupun atasnya lurus karena dia kan bawahnya melengkung ya, bawahnya kurva. Jadi kita buat sendiri kanan kiri untuk huruf J ya, seperti itu. Kita tandai. K ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi semua huruf yang curve, semua huruf yang lurus kita jadikan satu kelas. Huruf yang lurus dengan yang lurus, huruf yang kurva dengan yang kurva kita jadikan satu kelas. Nah, semua kalau sudah diterapkan, nanti baru kita kerning satu persatu. Ya, ini sudah saya masukkan semua ke dalam kelas ya untuk huruf yang besar. Jadi kalau misalnya sudah dimasukkan ke dalam kelas, maka nanti akan terlihat seperti ini ya. Nah, huruf A ini akan ada cloud-nya seperti ini ya, ada gumpalan tumpukan stroke. Ini artinya huruf ini sudah ada dalam satu kelas. Jadi huruf-huruf yang lain seperti A acute,
graph dan lain-lain itu sudah ada di satu kelas. Jadi ketika nanti di kerning, misalnya ini ya, ini kita hapus dulu ya karena dia sudah di kerning tadi di awal. Kita hapus. Untuk hapus kerning itu bisa di sini klik remove pair. Nah ini kalau sudah ada ini tandanya berarti dia udah ada di satu kelas ya. Huruf T juga. Nah, ketika ini diterapkan, misalnya kita masukkan angka kerningnya, misalnya value-nya nilainya 100. Nah, kita bisa dilihat di sini ini value-nya sudah 100. Huruf A yang lain di karakter set yang lain itu ikut juga berubah. Misalnya kita lihat di sini aja ya. Huruf A ini misalnya kita ambil ya segini aja dulu ya. Jadi ketika kita pasangkan begini, kita tidak perlu mengkerning satu-satu nih, karena dia udah ada di satu kelas kan, huruf A. Jadi ketika kita kerning huruf A ini, maka yang lain akan ikut. Nah, lihat di sini akan nilainya juga akan berubah ya. 100. Nah, kita kerning sisi yang sebelah sini juga. Nah, dia otomatis akan ikut nih yang lain. Si huruf-huruf yang lain akan ikut sesuai dengan kelas yang dia ada di dalamnya. Misalnya huruf ini kan kita masukkan ke dalam satu kelas ya. Nah, contoh yang lain misalnya huruf O ya. Huruf O dan misalnya huruf G ya dan C. Nah, kita akan kerning dengan huruf V misalnya. Nah, huruf ini sudah ada di satu kelas ya, huruf O ini, O yang ini juga. Dan sisi kiri huruf G ini ada di satu kelas dengan O ya. Sisi kiri C juga ada di satu kelas dengan huruf O. Jadi ketika kita kerning, misalnya di sini kita rapatkan sedikit 20, maka yang ini akan ikut juga. Yang ini juga akan ikut. Nah, yang sebelah kiri ini kita kerning. Misalnya di sini ya. Sebelah kiri ini kita kerning, kita samakan. Nah, dia akan ikut juga yang si G ini, karena tadi kan kita sudah masukkan ke dalam satu kelas yang sama ya. Jadi huruf G ini dan turunannya nih, huruf Latin yang lain itu akan ikut nilainya dengan huruf O. Sisi kiri huruf G ini sama dengan nilai huruf O. Jadi fungsinya kelas kerning itu seperti itu. Jadi untuk mempermudah atau mempercepat proses kerning. Jadi satu grup langsung di kerning bersamaan, nilainya sama. Jadi kita nggak terlalu banyak memakan waktu untuk menerapkan kerning di semua karakter set. Dan juga semua master juga harus di kerning ya. Di style heavy sudah di kerning, maka di style thin juga harus di kerning. Kelas dan kerning ini bisa di copy paste ya antar master. Jadi misalnya kita sudah membuat kelas di style heavy, maka kalau mau mengcopy paste kelas yang sama, maka kita seleksi layer di thin, kita klik di sini hamburgernya ya sebelah sini, copy classes from, nama fontnya Ageo heavy ya. Jadi yang mau di copy di style yang mana, misalnya di heavy. Ketika kita klik, nanti muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, dia akan tercopy paste sendiri ya. Jadi semua yang sudah diatur kelasnya di style heavy, dia akan sama juga ada di style thin. Nah, nilai kerning juga bisa di copy paste. Kita buka dulu panel kerningnya ya.
Windows, panel, kerning. Nah, ini ada di sini ya. Nah, ini kerning ini, panel ini untuk melihat huruf apa saja yang sudah dikerning. Jadi di sini sudah ada rangkumannya. Nah, untuk mengcopy paste nilai kerning dari layer satu ke layer yang lain, kita bisa klik di sini ya. Hamburger yang ada di pojok kanan bawah ini. Copy kerning from. Oh iya, kita seleksi dulu scene-nya. Jadi kalau yang heavy sudah ada beberapa kerningnya ya tadi ya. Jadi kalau semua pasangan semua pasangan huruf yang perlu dikerning sudah diterapkan kerningnya, value-nya sudah ada, maka nanti ini akan terisi secara otomatis. Nah, scene ini layer heavy ini sudah terisi beberapa, maka di scene ini kita akan copy kerning from Ageo heavy. Nah, dia akan otomatis ikut kerningnya sama seperti kerning heavy. Nah, itu cara cepatnya ya, cuman harus dilihat satu-satu sih. Paling aman itu harus dilihat satu-satu, karena kerning itu spacing itu penting untuk rapi ya. Jadi font yang bagus itu spacingnya itu harus rapi, karena keterbacaan teks juga dilihat dari spacing ya. Spacingnya bagus maka enak dibaca, bukan cuman hurufnya saja yang bagus ya, tapi spacingnya bagus juga menentukan kualitas si font itu sendiri. Kira-kira seperti itu cara menata spacing. Video selanjutnya kita akan membahas tentang membuat OpenType features dan hinting. Nah, itu akan dibahas di video selanjutnya.